Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Khairil Pak Pasani MSI, Ibu Juhairiyah SPD MPD, dan Ibu Rahmita Nurbeti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, kelompok 8. Yang pertama ada Gisna Hidayah, yang kedua ada Atika Puspitasari, yang ketiga ada Halimah, yang keempat ada Nadia Yulstari, yang kelima saya sendiri Neneng Meli Ijati, yang keenam ada Siti Raudah, yang ketujuh ada Jahratul Hikmah, dan yang terakhir ada Jaitun. Adapun materi pertama akan dijelaskan oleh Jahratul Hikmah. Kepada Jahratul Hikmah, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, peran guru dalam proses pembelajaran antara lain sebagai informator atau komunikator, organisator, konduktor, motivator, pengarah dan pembimbing, pencetus ide, penyebar luas, fasilitator, evaluator, dan pendidik. Yang dimaksudkan dengan guru sebagai informator, yakni guru harus memberikan informasi, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kepada peserta didik. Kemudian guru sebagai organisator, yakni guru harus memiliki pengelolaan akademik yang dapat menyusun tata tertib atau kalender akademik dan sebagainya. Kemudian guru sebagai konduktor, yakni sebagai pemimpin di kelas yang mengarahkan dan membimbing anak didiknya. Kemudian guru sebagai motivator, yakni guru harus mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Kemudian guru sebagai inisiator, yakni guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Guru sebagai fasilitator, yakni guru harus menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir yakni guru sebagai evaluator, yang mana guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyangkut intrinsik ataupun ekstrinsik dari peserta didik. Dalam proses belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan, peranan guru tidak dapat dikesampingkan karena belajar itu merupakan interaksi antara peserta didik dan pendidik. Dan hal ini guru dengan peserta didik yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Di sekolah, guru merupakan salah satu aspek penentu pokok dalam peningkatan mutu pendidikan. Baiklah, next. Menurut Thomas E. Curtis dan Wilma W. Bidwell, bahwa proses pembelajaran di sekolah peranan guru lebih spesifik sifatnya dalam pengertian yang sempit, yakni dalam proses belajar mengajar. Peranan guru adalah sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Peranan pertama meliputi peranan-peranan yang lebih spesifik, yakni guru sebagai model, guru sebagai perencana, guru sebagai peramal, dan guru sebagai pemimpin. Guru adalah contoh atau model bagi siswa atau peserta didik. Guru merupakan figur atau suatu yang ditiru, mempunyai peran dan pengaruh yang sangat kuat bagi peserta didik. Nah, maka dari itu guru adalah model yang baik bagi siswa dari aspek positif maupun negatif, serta turut memberikan gambaran hidup bagi peserta didik. Kemudian guru sebagai perencana, yakni seorang guru harus membuat perencanaan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Nah, hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam kegiatan perencanaan guru berperan membuat rencana pembelajaran, mengembangkan materi, mempersiapkan media yang akan digunakan yang dibuat atas dasar pertimbangan kondisi peserta didik. Selanjutnya yakni guru sebagai peramal. Setelah membuat perencanaan, nah disinilah dibutuhkan kemampuan guru untuk meramalnya. Apakah perencanaan pembelajaran yang telah disusun sudah sesuai dengan kondisi kelas yang dibina? Apakah materi pelajaran yang diberikan dapat dituntaskan selama 1 semester? Apakah pembelajaran yang direncanakan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Dan apakah prestasi belajar siswa dapat meningkat dari perencanaan yang telah dibuat? Kemudian guru sebagai pemimpin. Guru sebagai pemimpin, seorang guru harus menjadi pemimpin yang disukai, dipercaya, maupun membimbing kepribadian serta peserta didik untuk tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya peran guru menurut Umar. Peran guru menurut Umar terbagi menjadi 3. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pengajar. Yang pertama, memberikan pelayanan pendidikan. Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru di sekolah adalah memberikan pelayanan kepada para siswa agar mereka menjadi siswa atau anak didik yang selaras dengan tujuan sekolah. Melalui bidang pendidikan, guru mempengaruhi dalam aspek kehidupan, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Dalam keseluruhan, proses pendidikan guru merupakan faktor utama yang bertugas sebagai pendidik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Guru harus mampu menciptakan situasi dan kondisi belajar yang sebaik-baiknya. Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah atau kelas yang menciptakan pembelajaran agar murid memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing yang pertama memberi pemahaman dan pengarahan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang membutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum terhadap sekolah, keluarga, serta masyarakat. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang diri sendiri. Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, guru sebagai pendidik. Proses pendewasaan melalui pengajaran. Guru sebagai pendidik adalah memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lalu pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Inti dari pendidikan adalah proses pendewasaan melalui pengajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus dapat menggunakan metode-metode atau cara pengajaran yang baik, sehingga siswa dapat merasa tertarik atau tidak bosan pada saat proses belajar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa dalam belajar. Prestasi belajar sangat penting sekali sebagai indikator keberhasilan baik bagi seorang guru maupun siswa. Bagi seorang guru, prestasi belajar siswa dapat dijadikan sebagai pedoman penilaian terhadap keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran siswa. Sedangkan bagi siswa,
prestasi belajar merupakan informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya. Apakah mengalami perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Terima Halimah. kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu dalam pembelajaran guru sangat berperan penting terhadap keberhasilan belajar. Ada 4 kelompok ciri-ciri peran guru yang baik dan efektif. Yang pertama, kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, yaitu di mana peran guru menunjukkan rasa empati, memberikan penghargaan kepada siswa, lalu memiliki hubungan baik dengan siswa, mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan siswa secara tulus, menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar, dan mendengarkan siswa, menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi. Yang kedua, yaitu kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, di mana peran guru mampu menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, dan mengalihkan pembicaraan, dan mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkat berpikir berbeda untuk semua siswa. Yang ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan, yaitu di mana peran guru mampu memberikan umpan balik yang baik terhadap respon siswa dan mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap siswa yang lamban belajar. Lalu, guru mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan dan mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan. Dan yang keempat, memiliki kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri, di mana peran guru mampu menerapkan kurikulum dan metode belajar secara inovatif dan mampu memperluas dan menambahkan pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Masalah-masalah internal dan eksternal belajar. Masalah internal dan eksternal. Kesulitan belajar tidak hanya disebabkan oleh rendahnya intelijensi seorang siswa. Namun, ada faktor non-intelijensi yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Ada siswa yang memiliki intelijensi yang tinggi, tetapi hasil belajarnya rendah, jauh dari yang diharapkan. Ada siswa dengan intelijensi yang normal, tetapi dapat meraih prestasi belajar yang tinggi, bahkan melebihi kepandaian siswa yang memiliki intelijensi yang tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar secara wajar, yang disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Warkitri mengelompokkan jenis-jenis kesulitan dan permasalahan belajar siswa, yaitu learning disorder, learning disability, learning dysfunction, underachiever, dan slow learner. Learning disorder. Learning disorder yaitu suatu keadaan di mana proses belajar siswa terganggu karena adanya respon yang bertentangan. 2. Learning disability yaitu suatu keadaan di mana siswa tidak mampu belajar atau selalu menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab. 3. Learning dysfunction, yaitu kesulitan belajar yang berdasar pada gejala proses belajar yang tidak dapat berfungsi dengan baik, walaupun siswa dalam keadaan normal. 4. Underachiever adalah suatu keadaan di mana siswa yang sebenarnya memiliki intelektual dalam kategori di atas normal, tetapi prestasi belajar yang dicapainya tergolong rendah. Terakhir, slow learner. Slow learner adalah suatu jenis kesulitan belajar yang disebabkan siswa sangat lambat dalam proses belajarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agisna Hidayah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan dalam belajar. Syah dalam buku Psikologi Pendidikan mengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah dalam belajar menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama ada faktor internal, yang dimana faktor ini berasal dari dalam diri siswa. Antara lain, yang pertama bersifat kognitif atau ranah cipta. Misalnya, seperti rendahnya kapasitas intelektual dan intelijensi peserta didik. Yang kedua bersifat afektif atau ranah rasa, misalnya seperti labilnya emosi dan sikap peserta didik tersebut. Yang ketiga bersifat psikomotor atau ranah karsa, misalnya seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran peserta didik. Yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor ini meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Antara lain, yang pertama lingkungan keluarga, misalnya seperti ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat, misalnya seperti wilayah perkampungan yang kumuh, kebisingan yang membuat siswa tidak fokus belajar, ataupun teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Misalnya seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk. Contohnya di sini seperti sekolah yang posisinya dekat dengan pasar. Kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Kesulitan belajar yang dialami siswa, baik kesulitan eksternal maupun internal, dalam belajar harus dibantu untuk menyelesaikannya. Siswa yang mengalami gangguan atau kesulitan belajar perlu dibantu dan dibimbing guna mengatasi kesulitannya dalam belajar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nadia Ayu Lestari. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengolahan sumber belajar. Pengelolaan sumber belajar adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan atau produksi, pemanfaatan sumber belajar untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Keberhasilan pelaksanaan suatu program pendidikan sangat tergantung pada pengelolaan sumber belajar. Guru atau calon guru hendaknya mempunyai kemahiran dalam mengelola sumber belajar untuk pembelajaran, agar terlaksana program pembelajaran dapat berjalan tidak hanya efektif tetapi juga menyenangkan. Untuk dapat berfungsinya sumber-sumber belajar dalam mendukung dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, diperlukan upaya pengelolaan, yaitu yang pertama, perencanaan sumber belajar. Perencanaan sumber belajar. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam setiap kegiatan. Perencanaan sumber belajar yang dilakukan oleh guru akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, guru akan dapat menyiapkan dan memilih sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik, minat, dan tujuan pembelajaran anak yang hendak dicapai. Yang kedua, guru akan dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik untuk anak, serta memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi anak. Dan yang ketiga, guru akan terbantu dalam membentuk dan mengembangkan kemampuan dasar anak secara optimal. Adapun beberapa jenis sumber belajar antara lain buku, laporan hasil penelitian, jurnal penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah, majalah ilmiah, kajian pakar, karya profesional, buku kurikulum, terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan, situs-situs internet, dan masih banyak lagi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Raudah. Terima kasih. Materi selanjutnya ialah pengadaan sumber belajar serta penyimpanan dan pemeliharaan sumber belajar. Pengadaan sumber belajar merupakan kelanjutan dari langkah perencanaan. Langkah ini merupakan langkah guru atau pihak sekolah untuk mewujudkan perencanaan sumber belajar yang telah dibuat. Pada umumnya, pengadaan sumber belajar ini dapat ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama adalah pembelian, yang kedua adalah hadiah atau sumbangan, yang terakhir adalah kerjasama. Pembelian merupakan suatu kegiatan pengadaan sumber belajar melalui transaksi pembelian. Cara kedua yaitu hadiah atau sumbangan. Penambahan koleksi sumber belajar dapat diperoleh dari hadiah, pemberian, hibah, ataupun sumbangan dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, swasta, ataupun perorangan. Dan cara yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama itu bisa dalam bentuk pinjam-meminjam sumber belajar yang dimiliki oleh lembaga yang berbeda.
Selanjutnya adalah penyimpanan dan pemeliharaan sumber belajar. Menyimpan dan memelihara sumber belajar merupakan hal yang sangat penting karena sumber belajar yang ada tidak hanya digunakan untuk sekali saja, melainkan akan digunakan secara terus-menerus. Sehubungan dengan pentingnya fungsi penyimpanan dan pemeliharaan ini, guru harus mengetahui jenis sumber belajar yang perlu disimpan dan dipelihara dengan baik. Salah satu contohnya adalah misalnya sekolah itu memiliki sumber belajar yang berupa buku fisik, maka pihak sekolah harus menyediakan tempat untuk menyimpan buku-buku tersebut agar tidak cepat rusak. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Nah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari si Terauda, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Diskusi selanjutnya akan kita sambung di WA Group. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.